الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan berkah ini, usikum wa nafsiya bitaqwallah. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larang-larangannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah turunnya rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Safar 1447 Hijriah. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial, bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa. Ini diyakini mengandung keburukan-keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung keburukan. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh Rabb-Nya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk semuanya tidak ada tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Qamariyah, terletak sesudah Muharram dan sebelum bulan Rabiul Awal. Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah tentang bulan Safar dengan sejumlah praktek positif. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah. Terus beliau juga menikahkan putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Hingga mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya terjadi di bulan Safar. Artinya Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, tapi juga dengan pembuktian bagi diri beliau sendiri. Dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar, Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya.
Hadirin rahimakumullah, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari pengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar secara serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan. Juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa, sementara ketentuan hasil dipasrahkan kepada Allah. Dengan demikian, saat menuai hasil, kita tetap bersyukur, dan tatkala mengalami kegagalan, kita tidak lantas putus asa. Hadirin rahimakumullah, kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan cara memohon perlindungan kepada Allah SWT setiap hari. Keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Tidak ada bulan sial atau tidak, yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahat atau tidak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah momentum baik untuk kita menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala setulus-tulusnya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk perbuatan dan pikiran yang berfaedah, membawa maslahah baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة
وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله